Haleluya, puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Kiranya lagu yang tadi kita dengar menjadi kesukaan buat kita semua. Hari ini kita berbahagia. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, saudara masing-masing. Bahkan dengan keluarga dan saudara-saudara seiman lewat streaming, ibadah, lewat YouTube. Kita dipersatukan. Puji Tuhan. Saat ini kita mengadakan ibadah istimewa. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudaraku, hari-hari bersejarah dalam cerita Alkitab, khususnya cerita Injil Kristus, kita peringati bukan saja sebagai pengetahuan sejarah waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, tetapi yang lebih penting adalah makna, arti, dan pesan yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa tersebut yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan di masa kita hidup saat ini. Saudaraku, hari bersejarah yang kita peringati setiap tahun yang pertama adalah Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Makna artinya kita mengingat kasih Allah yang begitu besar untuk kita manusia yang berdosa, ya, untuk dunia ini. Kemudian hari yang kedua adalah Jumat Agung. Ya, sebelumnya ada malam Getsemani. Kita mengingat sengsara Kristus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Kemudian hari yang ketiga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut hari Paskah, hari kemenangan. Kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Disebut anak-anak Allah, disebut umat pilihan Tuhan sendiri, bangsa yang terpilih. Kita dibebaskan dari dosa, dari maut, dan dari iblis. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kemudian pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa maknanya bagi kita? Apa yang kita harus perhatikan dan harus ingat dan kemudian kita lakukan? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ditulis oleh tabib Lukas terutama yang utama. Matius, Markus hanya menulis sedikit, Yohanes malah tidak menulis, ya. Kita akan buka Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal yang terakhir, ya, ayat yang ke-50 sampai ke-53. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membaca sama-sama Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Judulnya adalah kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin teruskan cerita dari tabib Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin kita merenungkan, mengingat 2 kata. Yang pertama adalah sorga. Katakan sama-sama, sorga. Yang kedua adalah berkat. Katakan sama-sama, berkat. Doa dan berkat. Saudaraku, yang pertama adalah kata sorga. Sorga adalah tempat tinggal Tuhan pencipta langit dan bumi yang dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita yang percaya kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak-Nya dan kita dapat menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa. Makanya doa Bapa kami dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di sorga. Di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-15 bagian A, Yesaya 63 ayat 15 bagian A, firman Tuhan katakan begini, "Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung." Saudaraku, tempat kediaman Tuhan itu disebut tempat yang kudus, agung, mulia, dan pasti sangat menyenangkan. Rumah Bapa kita itu namanya sorga. Dan Alkitab katakan tanah air kita sekarang juga adalah di sorga. Karena kita adalah umat yang dilahirkan kembali, dilahirkan bukan oleh darah dan daging manusia, tapi oleh kasih Allah, oleh firman Tuhan. Dan kita adalah menjadi pemilik-pemilik sorga. Adam dan Hawa turun dari Taman Eden kepada dunia karena dosa. Dia turun dari atas ke bawah ke bumi karena dosa. Dan Alkitab menuliskan orang berdosa, dia akan turun lagi ke dunia orang mati atau neraka. Tapi Tuhan Yesus dia turun dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa yang akan terus turun ke neraka. Dan Tuhan Yesus juga turun ke dunia orang mati, tetapi dia kalahkan maut, dia bangkit untuk membawa umat pilihannya, saudara dan saya yang percaya kepada dia, untuk naik kembali ke sorga. Dia sudah mengalahkan iblis penguasa dunia ini, dosa yang menyebabkan kita jatuh dan maut yang menyebabkan kita terhilang selama-lamanya, supaya kita kembali ke rumah Bapa di surga. Ayat-ayat yang indah dari Yohanes 14 ayat 1-3 katakan begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bukankah itu luar biasa? Puji Tuhan. Kuncinya di ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada kita juga pada pagi hari ini, siang hari ini atau sore hari ini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melewati aku, kalau tidak melalui aku. Jadi tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus."
Saudaraku, perlu kita ingat sekarang baik-baik. Makanya kenapa di peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kata yang pertama yang kita harus ingat, renungkan kembali adalah kata surga. Karena setan tidak mau kita punya kerinduan dan tujuan balik kepada Bapa di surga. Setan mau membawa kita turun ke bawah, ke dunia orang mati, ke daerah yang sengsara, yaitu neraka. Dia mempengaruhi manusia dan menghapus kata sorga dari hati dan pikiran manusia. Tidak ada tempat yang namanya sorga, kata setan. Sorga dan neraka itu adanya di bumi ini. Kalau kalian lagi senang, itulah sorgamu. Kalau kalian lagi susah, itulah nerakamu. Dan dia membuat dunia ini menjadi menyenangkan, indah, menarik, agung, mengagumkan, mulia. Sehingga manusia ingin hidup 1000 tahun lagi di tempat ini. Dia tidak mau berpisah dengan dunia. Coba saudara bayangkan, dalam kurun waktu tidak sampai 50 tahun dunia berubah begitu hebat. Ya, taman-taman menjadi begitu indah. Segala sesuatu kota-kota dibangun begitu indah. Ya, mengagumkan. Istilah mulia, istilah agung, istilah indah, istilah menyenangkan. Semua ada di dalam dunia ini. Maka sekarang setan menanamkan bahwa sorga itu ada di dunia. Bahkan beberapa tempat disebut sorga dunia, di mana setiap manusia bisa mengumbar hawa nafsunya, bisa mengumbar segala keinginannya yang paling dalam. Las Vegas misalnya seringkali disebut sorga dunia. Singapura dan Hong Kong dulu disebut sorga belanja. Walaupun sekarang sudah dikalahkan oleh tempat yang namanya Menggodu, Menggotu, Mangga Dua saudaraku maksudnya. Ya, sorga belanja. Orang datang dan menikmati belanja di sana. Disneyland seringkali disebut sorga buat anak-anak. Bahkan orang tua pun menganggap Disneyland sebagai taman impian. Sesuatu yang jadi dreamland. Ya. Bahkan lebih hebat lagi. Mungkin hanya di Indonesia dikatakan bahwa sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Wow. Luar biasa. Saudara, manusia dibuat melupakan yang namanya sorga. Tidak lagi ada kerinduan dan ada cita-cita, ada satu visi jauh ke depan bahwa saya ingin masuk sorga. Lagu-lagu mengenai sorga sudah jarang dinyanyikan di ibadah-ibadah umum. Dan jarang ada juga yang mengarang lagi lagu-lagu tentang sorga. Sorga sekarang hanya disebut di ibadah-ibadah kedukaan. Pada waktu ada ibadah penghiburan, ada yang meninggal. Saudara, akibat tidak ada keinginan dan rencana ke depan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita jadi lengah dengan kesibukan-kesibukan dunia dan kenikmatan dan keindahan dunia ini, sehingga segala planning ke depan adalah untuk melihat keindahan dunia, jalan-jalan ke kota ini, ke negara ini, menikmati kuliner di sini dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kita melupakan yang namanya persiapan untuk masuk surga. Kita yang mau keluar negeri saja saudaraku, apalagi kalau kita baru pertama kali keluar negeri, kita sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu. Masih beberapa bulan kita persiapkan cuacanya di sana gimana, baju yang harus dipakai gimana, kita harus bertingkah laku gimana, apa saja yang kita mesti bawa. Dan semuanya dipersiapkan baik-baik. Satu saja ketinggalan, berantakanlah pada waktu kita ke sana. Saudaraku, pintu gerbang ke sorga atau ke neraka setiap saat bisa terbuka buat kita, bukan?
Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini seakan-akan maut bergentayangan di mana-mana. Orang yang dulu tidak pernah berpikir untuk sehat, menjaga kesehatan, tidak mau sakit, bahkan tidak berpikir untuk meninggal, sekarang dengan banyak contoh, banyak berita, di hati-hati kecil kita ada keraguan, ada kekhawatiran, kapan aku mesti pulang. Seringkali kita mungkin berpikir kalau aku pulang duluan bagaimana istri dan anak-anakku. Saudaraku, tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa kalau saudara masih muda, saudara masih memiliki waktu yang lama. Tidak ada jaminan. Kita bisa sebut beberapa contoh yang akhir-akhir ini anak-anak muda 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun telah lebih dahulu mendahului yang lebih tua. Jadi artinya saudaraku, setiap kita harus mengadakan persiapan untuk ke sorga. Sebab yang tidak siap, dia diragukan akan bisa masuk dalam kerajaan yang luar biasa itu. Saudaraku, di peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk siap masuk sorga. Yang setuju katakan, amin, puji Tuhan. Lagu-lagu lama banyak bercerita tentang sorga. Saya bukan penyanyi, tapi saya coba menyanyi karena lagu-lagu itu sesungguhnya waktu pertama kali kami percaya Tuhan Yesus, salah satu lagu yang memberikan motivasi, mendorong untuk hidup di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sana sorga yang mulia, damai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, sana sorga yang mulia. Haleluya, ada sorga yang mulia, puji Tuhan. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Zaman sekarang saudaraku, orang yang sedih dan susah pikirannya mau bunuh diri, mau ke neraka saja. Ada waktu kita kembali mengingat sorga, ada kekuatan. Biarpun di dunia ini kita mengalami tekanan, kesulitan apapun juga, rumah di sorga menanti kita. Ada waktunya kita akan kembali. Haleluya. Kata yang kedua adalah kata berkat. Puji Tuhan, dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51-nya katakan, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke sorga. Haleluya. Tuhan terangkat ke sorga sedang, artinya pekerjaan memberkati belum selesai. Sedang memberkati kita semua. Jadi kita percaya saat ini di sorga Tuhan sedang meneruskan memberkati kita semua. Saudaraku, berkat apa yang kita perlukan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 26, firman Tuhan menjelaskan tentang tugas dari Tuhan Yesus Kristus di dalam hal ini. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudaraku, yang kita perlukan adalah berkat dari Tuhan yang memimpin kita kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan-perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan.
Efesus 1 ayat yang ketiga katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Loncat ke ayat 13-nya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saudaraku, Tuhan memberikan berkat-berkat rohani dari sorga, yaitu supaya kita hidup di dalam Dia. Dan Dia itu adalah Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita jadi milik Allah, untuk kita bisa kembali ke sorga. Saudaraku, kita semua memerlukan perlindungan dan penyertaan Roh Kudus di zaman kita. Kenapa? Alkitab menuliskan ada satu cerita yang cukup panjang, yaitu cerita tentang Ayub. Ayub 1 ayat 1 dikatakan karakter dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan kalau kita loncat ke ayat 6 sampai ayat 12, ada yang menarik pada cerita Ayub di awal-awal itu. Yaitu adalah percakapan Tuhan dengan iblis. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis ikut rembukan dengan Tuhan. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iblis, dia tidak pernah berhenti, dia keliling, menjelajah bumi, menjelajah rumah-rumah kita, menjelajah pekerjaan kita, dan seterusnya. Digambarkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang memberikan khawatir dan takut. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Coba ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis daripada Tuhan. Saudaraku, Ayub mendapat berkat perlindungan dari Tuhan. Dirinya, keluarganya, harta bendanya, usahanya, kesehatannya, dan lain-lain. Dan iblis tidak bisa mengganggu. Iblis tidak bisa masuk ke dalam daerah yang ada pagar sekeliling perlindungan Tuhan. Iblis harus minta izin untuk menguji orang-orang pilihan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan memberikan izin, kita tahu ceritanya, setelah pagar perlindungan Tuhan angkat, iblis dengan bebas merusak Ayub dan keluarganya dan usahanya dan semua harta miliknya, bahkan kesehatannya dalam waktu singkat. Saudaraku, iblis tidak dapat mengganggu dan menyerang kita karena ada pagar perlindungan Tuhan.
Dan hanya dengan izin dari Tuhan iblis dapat mencuri, membunuh, dan menghancurkan seperti yang dikatakan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya jadi teringat akan percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus waktu Tuhan Yesus akan menuju ke penderitaan di kayu salib. Dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32, biarlah ini menjadi perhatian kita. Tuhan katakan kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Menarik di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan kalau dalam bahasa Inggris juga dalam terjemahan Amplified Bible dan beberapa terjemahan bahasa Inggris lainnya, dikatakan begini, "Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Iblis yang sudah diberi izin untuk menguji kita, menguji gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, diistilahkan menuntut untuk menampi kita dalam terjemahan yang baru. Ayat 32-nya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, "Tetapi aku berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan luruh, jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu." Saudaraku, yang paling penting di sini adalah minta Tuhan Yesus memberkati kita dengan mendoakan kita agar iman kita jangan gugur, jangan luntur, jangan goyah, dan supaya kita diberikan kesadaran, keinsapan bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jangan anggap kita kuat, jangan anggap kita banyak backingan, cukup harta dan sebagainya, pintar, pekerjaan baik dan banyak hal lagi. Tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu kecuali Tuhan mendoakan kita. Saya percaya Tuhan Yesus di sorga saat ini terus mendoakan kita. Dia adalah pembela kita atas tuduhan si jahat. Roma 8 ayat 33-34 katakan, "Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita." Haleluya, saudaraku. Pada kesempatan ini, dua hal ini kita perlukan. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kembali ada surga, tempat yang kekal, rumah kita, rumah Bapa kita, di mana kita semua Tuhan rindukan kembali menjadi keluarga Allah. Yang kedua, diingatkan kita masih di dunia yang penuh dengan pencobaan, persoalan, goncangan. Bahkan saat ini iblis sudah diberikan izin untuk menampi kita. Dan gandum-gandum yang ada isi dia tidak akan terlempar keluar. Tapi mereka yang hanya kulitnya saja akan terlempar keluar. Oleh sebab itu kita memerlukan berkat doa dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mendoakan kita supaya kita kuat, supaya kita bisa bertahan, supaya kita sadar selalu sehingga kita juga bisa menguatkan satu sama lain. Saudaraku, dalam Yohanes 17 itu adalah doa Tuhan Yesus. Dan saya percaya doa itu juga sedang didoakan oleh Tuhan Yesus di sorga sana untuk kita semua. Saya ingin bacakan beberapa ayat dari Yohanes 17 ayat 9 sampai 12.
Samping saudara mulai mempersiapkan roti dan anggur, karena sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Pagar perlindungan kita adalah nama Tuhan seperti menara yang kudus. Tuhan Yesus Kristus di dalam lindungan kuat kuasa Roh Kudus. Saudaraku, diperingatkan kepada kita pada hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita selalu ingat tentang sorga. Dan kita selalu meminta berkat perlindungan Tuhan, yaitu kehadiran Roh Kudus dan kuasa dari nama Yesus. Sebagaimana Kristus telah naik ke sorga, kita percaya dia juga akan turun dengan cara yang sama seperti Alkitab katakan. Oleh sebab itu latihlah hidup kita untuk selalu melihat ke atas secara rohani, menantikan kapan Yesus kembali. Sebab seperti Billy Graham katakan, ready or not ready, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Filipi 3 ayat 20, mari kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat 20. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Ya, sementara nanti musik akan mengalunkan satu lagu. Merenungkan firman Tuhan yang kita dengar. Merenungkan sorga. Merenungkan perlindungan Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus. Buat hati kita untuk selalu melihat ke atas kepada Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita tundukkan kepala kita. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama
berdiri nyanyikan sekali lagi lagu ini. Oh Yerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tangan kita ada tubuh Yesus. Kita rindu bersekutu dengan Kristus. Dialah tempat perlindungan satu-satunya. Kita rindu Dia memimpin kita sampai ke rumah Bapa yang kekal. Darahku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus. Kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kita di hati kita. Darah Yesus sucikan kami semua. Darah Yesus sembuhkan sakit penyakit kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang betul-betul makanan dan minuman yang membawa kami pada kehidupan yang kekal. Ampuni salah dan dosa kami, basuh kami terus dengan darah-Mu. Saudaraku yang kekasih, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berterima kasih. Kita berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Di dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami diperingati kembali tentang adanya sorga. Kami yang berdoa, Bapa kami yang di surga, biarlah hati kami, hidup kami, pikiran kami juga merindukan sorga. Dan hidup kami mempersiapkan segala sesuatu untuk kami boleh masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, karena Engkau sedang memberkati kami semua pada waktu Engkau naik ke sorga. Dan biarlah berkat itu tetap kepada kami yang masih hidup di tengah-tengah kegoncangan, tengah-tengah penampian yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menguji kami semua. Biarlah kami didapati boleh berisi dengan iman yang kokoh, yang teguh. Dan biarlah Tuhan doakan kami supaya kami tetap dalam perlindungan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh bertahan di tengah-tengah keadaan. Mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena tidak ada pekerjaan, penghasilan. Karena ada masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kami mendoakan mereka, biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan menggerakkan mereka yang mampu, menggerakkan mereka yang kuat untuk saling tolong menolong sebagai saudara bersaudara. Hingga apa yang kami boleh jadikan tema. Kami akan berkata kepada jiwa kami semua, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kami berdoa dan berbuat baik bagi saudara-saudara kami. Kami mendoakan juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh tim jajarannya untuk mengatasi masalah bencana nasional ini. Untuk cepat dapat diselesaikan dan Indonesia boleh keluar menjadi pemenang menghadapi COVID-19. Terima kasih Bapak, kekuatan-Mu bagi semua pihak, bagi dokter, perawat, bagi tentara, bagi polisi yang bertugas untuk mengamankan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kesatuan, persatuan di antara anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja Tuhan makin terbentuk, dan nama Tuhan saja dipuji, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara bersaat teduh. Tuhan memberkati. Jangan lupa
Mulai nanti malam selama 10 hari kita ada ibadah, doa dan puasa untuk kepenuhan pencurahan Roh Kudus. Dan hari Minggu kita ketemu dalam ibadah raya seperti ini. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. God bless you.